Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat jasmani maupun nikmat rohani, sehingga Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa menonton acara di sore ini. Kedua kalinya, salawat beserta salam, salawat berbimbing salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita dari zamannya kebodohan hingga zamannya kepintaran seperti sekarang ini. Baiklah, berdirinya saya di sini akan membawakan sebuah kisah tentang Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq bin Zainal bin Muhammad Baqir adalah keturunan dari Ali bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abu Thalib, dan nasabnya bertemu dengan silsilah Abu Bakar dari pihak ibunya, yaitu Farrah binti Al-Husain bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah Imam Fatimiyah yang ke-6 dan ia dilahirkan di Madinah pada tanggal 7 Rabiul Awal tahun 80 Hijriah. Beliau dibesarkan oleh kakeknya yang alim dan soleh, yaitu Imam Zainal Abidin. Imam Ja'far Shadiq berasal dari keturunan yang terhormat, tetapi ia hidup sebagai orang yang biasa, rendah hati, dan bersahabat dengan karisma yang luar biasa. Ia membaktikan hidupnya untuk pendidikan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat. Madrasah yang dibinanya tidak tanggung-tanggung, telah melahirkan tokoh-tokoh yang besar dalam sejarah. Pengaruh murid-muridnya telah melampaui negeri yang didudukinya, dan murid-murid yang terkenal ialah Abu Hanifah, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dan Jabir bin Ayyam, sarjana kimia Islam terbesar di dunia. Dan masih banyak lagi murid yang lainnya. Tercatat muridnya lebih dari 4.000 orang. Sungguh prestasi yang sulit ditemukan di zaman dulu, dan ia telah menjadikan kota Madinah kota ilmu dan kota peradaban dunia. Imam Ja'far tidak membatasi pendidikannya pada ubudiyah semata. Di madrasah ini ia dipelajari ilmu agama, astronomi, fisika, dan lain-lain. Pendeknya, ia telah membuat sebuah prototipe sekolah modern di masa Eropa sebelum mengenalnya. Namun demikian, kemajuan ilmu pengetahuannya tidak mengendorkan semangat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak pernah dekat dengan penguasa. Teguh pendiriannya terhadap kebenaran, sabar, dan tenggang rasa. Beliau membalas kehajatan seseorang dengan kebaikan, senantiasa menunjung tinggi akhlakul karimah yang diajarkan oleh kedua orang tuanya, yaitu meneladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ja'far terkenal tegas dan teguh memegang prinsipnya. Ia tidak berminat mendekati penguasa dan berlaku tegas terhadap mereka. Imam Ja'far penuh diundang ke istana. Balairung Khalifah Abbasiyah Al-Mansur pernah sesak karena Ja'far Shadiq Fatimiyah yang dihormati akan segera datang. Beliau diminta hadir oleh khalifah yang mulai khawatir melihat kemasyahuran sang imam yang kian meningkat, dan kini beliau mencari-cari alasan untuk menjatuhkan sang imam atau bahkan menghukumnya tanpa melakukan penghormatan yang lazim kepada khalifah. Akhirnya seseorang yang bertubuh kurus dan aut-autan melangkah memasuki balairung. Hadirin terpesona. Khalifah yang diperkirakan bakal menghujamkan kata-kata yang tajam, ternyata malah berdiri menyampaikan penghormatan, kemudian mendudukkan sang imam yang berilmu itu di sisinya. Kebetulan tepat pada saat itu seekor lalat mengusik baginda Khalifah. Kemudian Khalifah bertanya kepada Ja'far Shadiq, mengapakah gerangan lalat diciptakan? Dan secara sederhana untuk meredakan kesemukan angkara murka, jawab imam tangkas dan cepat. Al-Mansur yang bertemperamen keras itu
tetap sangat ramah terhadap Ja'far yang dihormati. Dan ketika akhirnya tiba saat dilakukan untuk sang imam, Ja'far Shadiq menjawab, satu-satunya keinginan saya terhadap Paduka, janganlah saya diganggu lagi dengan diminta hadir di bala irung ini. Imam Ja'far menghabiskan masa hidupnya di Madinah dengan tak jemu-jemunya menambah ilmu pengetahuan melalui pergaulan dengan para ulama dan berdiskusi dengan mereka. Pada saat Ja'far Shadiq meninggal dunia, Khalifah Mansur berkata, pemimpin kaum muslimin yang murni, seorang yang paling berilmu dan ahli ketuhanan telah meninggalkan dunia ini. Dan beliau wafat di Madinah pada tahun 148 Hijriah atau pada tepatnya 760 Masehi. Dan itulah kisah dibalik Imam Ja'far Shadiq. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.